Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok WINA atau Wireless Network Analyzer akan mempresentasikan proyek untuk UAS, desain UI UX untuk mata kuliah desain UI UX, disusun oleh Izzuddin Adam Muhammad Akosam, ada saya Yudhara Punta Utama, ada rekan saya Riko Budi Saputra. Dosen pengampu kami adalah Muhammad Patria STM MSI. Oke, untuk yang pertama-tama, latar belakang kita membuat aplikasi WINA ini, jadi keresahan dari keresahan. Jadi pengguna jaringan WiFi sebagai media komunitas kabel semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Banyak perangkat yang terhubung dalam satu jaringan menyebabkan meningkatnya trafik data, kompleks pengolahan, serta risiko gangguan performa keamanan jaringan. Namun sebagian besar pengguna juga memiliki kemampuan untuk memantau kondisi jaringan secara proaktif, sehingga gangguan dan ancaman sering baru disadari berdampak pada kualitas koneksi. Aplikasi WINA ini mampu meningkatkan pemahaman pengguna terhadap kondisi jaringan, sekaligus mendukung pengambilan keputusan cepat dan tepat. Oke, kenapa sih harus WINA ya? Saya jelaskan dulu aplikasi WINA ini sebagai WINA atau Wireless Network Analyzer adalah aplikasi web yang kita buat berbasis web untuk analisa atau monitoring jaringan dan kabel. Dirancang untuk admin infrastruktur atau admin jaringan atau insinyur sistem keamanan. WINA ini memfasilitasi pemantauan, catatan, dan deteksi dini aktivitas jaringan wireless. WINA juga menyediakan fitur monitoring aktivitas jaringan dengan strategi komprehensif, notifikasi otomatis untuk anomali atau serangan flood. Di DOS juga bisa dia deteksi, serta kemampuan menandai perangkat sebagai trusted atau suspicious. Log keamanan dapat diarsipkan atau untuk audit. WINA juga diharapkan sebagai alat efektif pengolahan jaringan dan peningkatan keamanan sistem wireless. Kenapa WINA harus itu penting? Oke, pentingannya karena kebutuhan monitoring meningkat ya. Jadi WiFi sekarang rata-rata di seluruh tempat umum, di rumah, di perkantoran, itu mana-mana tempat umum sudah menggunakan WiFi atau wireless ya, karena jarang yang sudah memakaikan kabel. Paling di perkantoran saja yang di dalam ruangan yang hanya memakai kabel, tapi di kebanyakan di ruangan terbuka semua menggunakan wireless. Nah, terkait perancangan UI UX untuk WINA ini sendiri, tentunya kita tuh menggunakan metode perancangan. Nah, pendekatan metode perancangan yang kita gunakan adalah berupa kerangka kerja design thinking. Nah, tujuannya apa sih design thinking itu? Nah, tujuannya design thinking itu untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan user. User di sini tuh lebih spesifik ya, yaitu user kami dalam WINA ini adalah administrator jaringan. Nah, pada bagian kerangka kerja design thinking itu dibagi menjadi 5 komponen. Yang pertama ada empathize, kemudian ada define, ya. Berikutnya ada ideate, lalu ada prototype, dan yang terakhir ada test. Nah, kemudian di sini ada mengenai tahapan define, ya, yaitu mengidentifikasi masalah inti dan persona pengguna. Jadi ada 3 bagian. Pertama ada pain point, kemudian ada user persona, yaitu sebagai usernya itu dengan nama Novi Trikarnadi. Lalu ada how might we-nya. Nah, untuk bagian pain point-nya itu kita sudah mengurai. Nah, poin yang pertama, sulit identifikasi perangkat asing, kan. Kedua, ada sinyal wifi lemah dan tidak stabil. Ketiga, tidak ada data pengguna peneliti real time. Keempat, kurangnya notifikasi real time gangguan jaringan. Terus lalu ada proses diagnosis masalah rumit. Yang terakhir ada tidak ada deteksi dini serangan nirkabel. Nah, untuk how might we-nya itu kita tuh membantu administrator memantau paket data nirkabel secara praktis
menggunakan hardware ekonomis. Lalu ada memberikan mekanisme peringatan otomatis terhadap deteksi serangan jaringan. Lalu terakhir itu menyederhanakan interpretasi data trafik mentah menjadi visualisasi stabil yang informatif. Nah, pada bagian ini saya izin akan melakukan demo menggunakan Figma ya terkait WINA atau Wireless Network Analyzer. Berikut adalah tampilan halaman login dari Wireless Network Analyzer atau WINA. Jadi di sini kita dihadapkan halaman login ya. Nah, nanti user itu diminta untuk melakukan input berupa email address beserta password. Kemudian klik button sign in. Semisal user belum memiliki akun, teknisi bisa melakukan pendaftaran melalui button sign up. Jadi nanti bisa diisi di sini. Tentunya email yang diisi adalah email dari organisasi atau perusahaan itu ya, domain yang legit gitu. Kemudian melakukan password dan konfirmasi password. Selanjutnya bisa di create gitu. Nah, setelah create akan di redirect kembali di halaman login. Nah, katakanlah user melakukan input berupa email dan password. Lalu bisa klik sign in. Nah, setelah sign in, ini akan dihadapkan dengan komponen dashboard dari WINA itu sendiri. Jadi nanti administrator jaringan tuh bisa mengelola jaringannya. Contoh, tim teknisi bisa mengambil tindakan dan bisa melaporkan kepada pimpinan. Nah, seperti ini gitu. Jadi bisa diklik. Lalu untuk admin tuh di sini bisa mengelola usernya. Jadi bisa mengetahui user mana aja sih yang menjadi bagian dari organisasi gitu. Nah, bagian network. Nah, di sini untuk melihat keseluruhan jaringan, bisa menganalisa gitu kan. Berapa sih kira-kira total jaringan yang memiliki kualitasnya excellent gitu. Berapa sih total jaringan yang memiliki kualitasnya medium dan low gitu. Nah, kalau sudah ya tinggal ya menganalisa dan mengambil tindakan. Nah, nanti selanjutnya kalau misalnya user sudah selesai mengelola ini, user bisa langsung logout pada button di pojok kanan atas. Jadi ketika diklik akan kembali ke halaman awal, yaitu halaman login. Ya, itu saja yang bisa saya demokan. Mungkin berikutnya bisa dilanjut oleh Saudara Riko. Terima kasih banyak. Baik, Mas. Oke, di sini saya akan menjelaskan tahapan tes dan kesimpulan untuk SUS, yaitu System Usability Scale-nya itu. System Usability Scale itu adalah metode penelitian standar yang digunakan untuk mengevaluasi kegunaan suatu sistem terhadap aplikasi. Untuk pernyataan yang diberikan itu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Beberapa pertanyaan, diantaranya 10 pertanyaan yang saya sampaikan, dan ada user-user selanjutnya, dan itu menghasilkan dari parameter interpretasi hasil Skorsus Sauro 2018 sebagai berikut. Untuk rata-rata skornya itu ada 52, yaitu dengan NPS-nya direktor, acceptable-nya itu marginal, untuk adjektifnya itu oke, dan grade-nya D. Untuk pada bagian ini, untuk kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa seluruh rangkaian proses perancangan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan metode design thinking mampu menghasilkan solusi UX yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan administrator jaringan nirkabel. Melalui tahapan empathize dan define, diperoleh pemahaman bahwa permasalahan utama yang dihadapi pengguna tidak hanya berkaitan dengan kekuatan sinyal Wi-Fi, tapi lebih pada kekurangan visibility terhadap trafik jaringan serta keterlambatan dalam merespon ancaman keamanan yang terjadi di jaringan nirkabel. Berdasarkan temuan tersebut, dikembangkanlah nih aplikasi WINA sebagai solusi yang mengintegrasi perangkat keras dengan dashboard web yang informatif dan mudah dipahami. Dengan demikian, aplikasi WINA diharapkan dapat menjadi fondasi awal dalam pengembangan sistem monitoring jaringan nirkabel yang lebih optimal, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Terima kasih atas waktunya. Semoga presentasi kami dari kelompok WINA ini bermanfaat bagi teman-teman yang lain atau inspirasi untuk aplikasi yang lain-lain.
Oke, cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.